Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang gas mulia. Anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu saya, Agatha Pascalentia Swinanda, presensi 1, Alatifatul, presensi 2, Arkanurian, presensi 3, Aurelia Sukma, presensi 4, dan Diah Dwi, presensi 5. Yang pertama, saya, Agatha Pasca, presensi 1 akan membahas kelimpahan dan keberadaan gas mulia di alam. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Unsur-unsur yang terdapat dalam gas mulia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Gas-gas ini pun sangat sedikit kandungannya di bumi. Dalam udara kering, maka akan ditemukan kandungan gas mulia sebagai berikut yang sudah tertera di PPT. Tetapi, di alam semesta, kandungan helium paling banyak di antara gas mulia yang lain, karena helium merupakan bahan bakar dari matahari. Sedangkan radon amat sedikit jumlahnya di atmosfer ataupun udara. Dan sekalinya ditemukan, akan cepat berubah menjadi unsur lain karena radon bersifat radioaktif. Dan karena jumlahnya yang sangat sedikit pula, radon disebut juga sebagai gas jarang. Semua unsur gas mulia terdapat di udara. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon. Sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif dengan paruh waktu yang pendek atau selama 4 hari dan akan meluruh menjadi unsur lain. Kemudian gas mulia kecuali radon diperoleh dengan cara destilasi bertingkat udara cair. Sedangkan radon hanya dapat diperoleh dari peluruhan radioaktif unsur radium. Berdasarkan reaksi inti berikut, yaitu yang sudah tertera di PPT. Lalu helium merupakan komponen atau unsur terbanyak di alam semesta yang diproses dari gas alam, karena banyak gas alam mengandung helium. Secara spektroskopik, helium telah terdeteksi keberadaannya di bintang-bintang, terutama di bintang yang panas seperti matahari. Helium juga merupakan komponen penting dalam reaksi proton-proton dan siklus karbon yang merupakan bahan bakar matahari dan bintang lainnya. Nama saya Alatifatul Mahromiyah. Presensi 2 akan menjelaskan mengenai sifat fisika dari gas mulia. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik-titik yang sangat rendah. Titik-titiknya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik-titik dari He ke Rn akan bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi yang bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkanurian Mauli dan Putranto dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 presensi 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dari gas mulia. Karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif, sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau bisa disebut atom tunggal. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kereaktifan unsur meningkat dari Ar ke Rn, di mana dalam reaksi dengan fluorin, Rn dapat bereaksi spontan, Xe memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi berlangsung, dan Kr hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Unsur He dan Ne ditemukan tidak mengalami reaksi kimia dan membentuk senyawa. Unsur Ar diketahui bereaksi dengan Hf membentuk senyawa HArF pada suhu 18 derajat Kelvin.
Unsur Kr dapat bereaksi dengan F2 membentuk senyawa KrF2 dalam kondisi didinginkan pada suhu min 196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik atau radiasi sinar X. Unsur Xe dapat bereaksi dengan F2 membentuk 3 senyawa fluorida biner yang berbeda, XeF2, XeF4, dan XeF6, bergantung pada kondisi reaksi dan jumlah reaktan. Unsur Rn bereaksi secara spontan dengan F2 membentuk senyawa RnF2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan gas alam. Gas mulia di alam berada di dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Perkecualian adalah radon yang diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. Yang pertama adalah ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti karbon dioksida, uap air, helium, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstrasi helium dari gas alam, digunakan proses pengambunan atau liquefaction. Pada tahap awal, karbon dioksida dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini dikarenakan pada proses pengambunan, karbon dioksida dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian, gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian, diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, nitrogen, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses antara lain. Yang pertama, proses kriogenik. Campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar nitrogen mengembun, sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Yang kedua adalah proses absorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap atau adsorbent bed yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Yang kedua adalah ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, karbon dioksida dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm, diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia dan sisanya 30% dan 10% nitrogen. Sisa udara yang mengandung helium dan neon tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya, argon, kripton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain. Yang pertama, proses absorpsi. Oksigen dan nitrogen dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. Oksigen direaksikan dengan tembaga panas, lalu nitrogen direaksikan dengan mangan. Sisa campuran kemudian akan diabsorpsi oleh arang teraktivasi. Sewaktu arang dipanaskan perlahan, pada kisaran suhu tertentu setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Air diperoleh pada suhu min 80 derajat Celcius.
sementara kripton dan xenon pada suhu yang lebih tinggi. Proses destilasi fraksional menggunakan kolom destilasi fraksional bertekanan tinggi. Prinsip pemisahannya adalah perbedaan titik didih zat. Karena titik didih nitrogen paling rendah, maka nitrogen terlebih dahulu dipisahkan. Selanjutnya, argon dan oksigen dipisahkan. Fraksi berkadar 10% air dilewatkan melalui kolom destilasi terpisah, di mana diperoleh argon dengan kemurnian 98%. Sisa gas yakni xenon dan kripton dipisahkan pada tahapan destilasi selanjutnya. Saya Dia Dwi Fauziah akan menjelaskan kegunaan serta latihan soal mengenai gas mulia. Kegunaan unsur-unsur gas mulia. Yang pertama ada unsur helium. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara yang menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. Helium cair yang digunakan untuk pendingin koil logam pada alat scanner tubuh atau MRI juga pendingin dalam penelitian cryogenics dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Lalu helium juga dapat digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen rumah sakit. Helium dipilih menggantikan nitrogen karena selain sifatnya yang inert, kelarutan gas helium dalam darah lebih kecil dibanding gas nitrogen. Unsur kedua ada neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberikan tegangan listrik. Unsur ketiga ada argon. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor, dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Unsur yang keempat ada kripton. Yang kripton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberikan muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Unsur selanjutnya ada xenon. Xenon digunakan untuk lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon dapat digunakan sebagai obat bius atau anestesik, namun penggunaannya sangat terbatas karena harga yang mahal. Lalu ada radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi, sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Selanjutnya, latihan soal gas mulia. Nomor 1. Pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat-sifat umum gas mulia yaitu A. Terdapat di alam dalam bentuk monoatomik. B. Dapat bereaksi spontan membentuk sebagai senyawa. C. Titik beku mendekati suhu 0 Kelvin. D. Sukar melepas dan mengikat elektron. E. Kereaktifan unsur semakin meningkat dari atas ke bawah golongan. Maka jawaban yang benar adalah B. Dapat bereaksi spontan membentuk berbagai senyawa. Unsur-unsur gas mulia secara umum cenderung tidak dapat bereaksi spontan membentuk senyawa karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Selanjutnya nomor 2. Latihan soal nomor 2, yaitu jari-jari atom unsur gas mulia makin ke bawah makin besar karena A. Energi ionisasinya semakin kecil. B. Nomor atomnya yang makin besar. C. Densititasnya yang makin besar. D. Massa atomnya makin besar. E. Titik beku makin rendah. Jawaban yang benar adalah opsi B. Nomor atom yang semakin besar. Makin ke bawah tabel periodik, unsur makin memiliki jari-jari atom yang lebih lebar. Hal ini disebabkan susunan elektron valensi yang semakin kompleks. Susunan elektron valensi disusun berdasarkan besarnya nomor atom yang dimiliki suatu unsur. Jadi, jari-jari suatu unsur makin besar karena nomor atomnya yang semakin besar. Sekian dari kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.